Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata. Barengan sama aku lagi nih, Laras Tahira, yang bakalan nemenin kamu selama kurang lebih 30 menit ke depan. Apa kabar? Baik-baik aja dong sore hari ini ya. Karena harus baik-baik aja. Di podcast ini selain bisa menyaksikan tayangan yang seru banget pastinya, kamu bisa mendapatkan giveaway. Tapi sebelumnya aku mau ngasih salam khas podcast dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Giveaway-nya seperti biasa nih ya, nanti akan aku bocorin setelah ini. Karena aku mau ngingetin dulu kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo, tentunya di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo ya. Wajib banget nontonin podcast ini sampai selesai. Dan kamu juga wajib follow Instagram @partaiperindo karena kita punya 300.000 3 voucher masing-masing 100.000 rupiah. Ini bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya @partaiperindo. Oke, sore hari ini kita akan membahas satu tema. Ini tentang meneropong prospek industri konten audio yang makin populer. Nah, ini biar lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, kita akan membahas ini dengan seorang COO dari Roof. Jadi Roof ini adalah sebuah platform digital untuk konten-konten berbasis audio ya, seperti podcast, ada bisa ngedengerin radio juga, ada cerita-cerita juga. Nantilah kita bahas ya barengan sama Mbak Lely Kamal. Selamat sore Mbak Lely, apa kabar? Selamat sore, halo. Cantik sekali Mbak Lely sore hari ini ya, dengan baju yang sangat anak milenial sekali. Tapi Mbak Lely ini salah satu orang yang sangat memperhatikan fashion kalau aku perhatiin ya. Wow. Dari atas sampai bawah, ngikutin banget perkembangan fashion ya Mbak Lely ya. Iya, harus bukan? Iya gak sih di dunia seorang kayak gini? wanita, Ya sih. betul, itu satu. Betul, iya dong. Iya betul. Tapi mungkin boleh cerita dulu nih sama teman-teman podcast Aksi Nyata biar lebih mengenal seorang Mbak Lely. Ini dulunya mungkin dari zaman sekolah ngambilnya jurusan apa sampai akhirnya bisa menjadi seorang Mbak Lely Kamal yang sekarang. Wow, jauh banget ya. Jauh ya, kita tarik. Udah lupa. Jauh, udah. Dulu pas sekolah. waktu pas kuliah ngambil jurusan apa Mbak Lely? Jadi amazingly kuliah aku ngambilnya akuntan. Oke, sangat Ya. nyambung sekali dengan dunia entertain ini ya. Somehow kita berusaha, kan kita kalau zaman dulu itu kan masih belum ada kayak tes bakat gitu. Oh, gitu ya? Nggak ada. Oh, nggak oke, ada. oke. Jadi kita ya udah yang pengennya apa gitu Ha-ha. ya. Terus kalau nggak keterima ya udah banting setir gitu ya. Oh, Dulu pengen baik. jadi arsitek, nggak keterima harus banting setir. Ya udah lah, yang gampang aja deh. Ah, ah, gitu. ah, ah, ah. Terus karena aku dari A1 kan sebenarnya. Terus ternyata dengan berjalannya waktu berusaha bekerja di bidang itu kurang nyaman nih ceritanya. Terus Oh. terdamparlah menjadi penyiar radio. Oh, terdampar ya. Terdampar gitu. Sama terdampar. Tahun jadi- berapa itu? Udah nggak inget ya tahunnya. Udah gak inget ya? Oh, oke. Aku gak di zamannya mungkin ya. Iya. Terus. Dipikirin udah belum ya lah. Oke, berarti awal mulanya jadi penyiar radio Iya, dulu dari tuh. penyiar radio untuk kemudian masuk di industri radio audio lah ya kalau mau disebutnya sekarang, karena kan lebih umum ya sekarang ya. Iya. Nah, jadi pertama jadi penyiar, kemudian pelan-pelan menjadi back office ya, jadi produser, program director, station manager, kemudian apalagi tuh. Sampai pindah-pindah radio juga, sampai kemudian sekarang masih di digital, masih di audio, tetapi audionya bentuknya digital gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan ya. Dan ada sebuah aplikasi nih yang tentunya di-develop juga oleh Mbak Lely, yaitu adalah Roof. Betul. Ya kan? ROOV. VV. Itu ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih, ini aplikasi apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin soal aplikasi berbasis audio digital ini sih mungkin milenial sudah pada ngerti lah ya, udah tinggal download, udah pada tinggal dengerin. Yes. Tapi secara simpelnya Roof ini apa sih Mbak Lely? Simpelnya Roof ini adalah sebuah aplikasi audio entertain. Sebenarnya itu ya intinya. Jadi isinya otomatis audio, semua audio ada di situ. Iya. Ada radio streaming ya. Jadi kita mengagregat banyak radio streaming, jumlahnya tuh udah kayak lebih dari 1.000 lah ya. Jadi Oke. kalau ya
para millennials, Mhm. Gen Z yang Gen mau Z. dengerin radio Iya. gitu kan. Kalau nggak bisa nyari di radio kan udah nggak ada lagi ya kayaknya ya radio yang begini nggak sih? Jarang, Udah jarang jarang ya? ada sih, masih ada, Oke. tapi udah jarang. Tapi lebih enak pakai handphone lah, jadi Pakai bisa denger di handphone, mana-mana. betul. Nah, kalau pakai handphone itu nanti bisa bisa download Roof, Hmm. kemudian klik di situ itu banyak radio-radio pilih bisa macam-macam tuh. Betul, ya betul, kan? Nah, betul. itu satu, kemudian kedua podcast. Yang lagi Podcast. tren seperti yang kita lakukan. Betul Ya, sekali. terus apa lagi tuh? Cerita. Audio series. Audio series. Audio series. Heeh. Audio series tuh kalau ada yang nanya audio series apaan sih? Beda sama podcast apa? Audio series itu bentuk tayangan konten audio, dialog Mm-mm. ya, dan benar-benar seperti cerita Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi ada sound effect-nya, Mm-mm. ada alur ceritanya, kemudian biasanya pelakunya lebih dari 2 udah pasti Iya. ya. Jadi biasanya ada tokoh-tokoh gitu kan, ada si Mm-mm. A, si B, si C. Yang dulu banget populer, mungkin ada mama-mamanya yang dengerin sekarang tuh zaman catatan si boy. Catatan si boy di sini Ya. juga pada dengerin tuh. Ini ada angkatannya ya di sini ya. Oke. Teman-teman podcast ini ya, catatan si boy. Iya, nah itu ya dulu ya. Terus kalau lebih mundur lagi ada yang namanya Sahur Sepuh. Sahur sepuh tahu banget dong. Tuh, dia langsung nanggepin, tahu banget tuh sahur sepuh. Dari judulnya aja udah sahur sepuh. Sepuh ya. Sepuh. Tutur Oh. tinular kayak gitu ya. Mungkin kalau yang zaman dulu populer. Mm-mm. Kalau sekarang macam-macam audio series itu. Nah, di Roof itu banyak tuh. Ada juga audio seriesnya Roof itu yang diangkat dari tayangan-tayangan sinetron yang populer di RCTI. Oh, itu visual berarti ya? Enggak, audio. Oh, tetap audio. Yes, contoh Oh, misalnya oke. Ikatan Cinta. Jadi Jadi yang ketinggalan nonton Ikatan Cinta terus kepengen di jalan tetap pengen ngikutin gitu kan, itu bisa klik di situ Ya. dari Ikatan Cinta. Nah, itu ada audionya tuh di situ tuh ceritanya. Alurnya persis sama gitu ya. Kita bahkan menambahkan sound effect dan tambahan tambahan dialog atau tambahan voice over yang menceritakan hal-hal yang nggak bisa kelihatan sama mata. Gitu. Jadi misalnya kalau lagi lari ngejar gitu ya. Kalau di kelihatan kan, kalau di visual kan ngejar. Nah, itu nanti kalau di audionya Ada narasinya. diceritain tuh, ada narasinya. Si A mengejar si B, atau ini menangis terduduk apa gitu-gitu loh. Tapi kalau kayak Jadi itu seru. di tag ulang lagi nggak sih Mbak Leli? Atau Enggak. ngambil Kita ngambil asli yang cuman ditambahin? yes, tambahin. Tapi ada satu lagi. Mm. Contoh yang sekarang ada baru aja kita tayangkan itu ada OB. Tahu OB? Ya, yang di RCTI dulu. Yes, tahu kan? Tahu, Seru tahu, kan? tahu. Ada si Oda, terus ada Aduh, lupa lagi karakternya, tapi aku nonton banget Iya dulu. kan? Kan seru ya. Ada Mail gitu Iya. kan. Nah, itu kita bikin tetapi di retake. Oh, Nah, iya. Alhamdulillahnya dan bagusnya Rame. kita bisa dapet talent-talent yang suaranya itu ternyata mirip. Oh. Gitu, padahal beda nih gitu Orangnya ya. beda. Nah, ceritanya juga kita twist. Mm-mm. Yang baru ini akan tayang nanti buat special Halloween itu ada serial horornya mereka. Nah, ini Jadi nih ceritanya horor nih. di kantor mereka gitu ya, ada horor-hororan gitu loh, tapi Aduh. dengan gaya OB jadi tetap jenaka. Oh, point of view-nya jadi dari OB, jadi lucu ya. Betul, iya Ah, lucu. Nah, nanti kita terusin. Nah, contohnya seperti itu ya, tayang-tayangan yang ada di Roof sekarang ini ya. Oke, jadi memang melatih pendengar juga untuk memainkan theater of mind-nya gitu ya. Betul, yes. Betul kan? Jadi kita kalau mau tidur nih, daripada overthinking masalah pay later dan yang lain-lain, mendingan cerita-cerita yang ada di Roof aja kan ya. Jadi nggak usah pusing sama kehidupan gitu. Iya, Tapi betul. sebagai one of the leader di Roof ini gitu ya Mbak Leli, apa sih sebetulnya kekuatan yang ada di aplikasi Roof dibandingkan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya? Kalau di Roof sendiri sekarang ini punya library untuk satu, pertama radio agregator. Oke. Kita paling banyak ya. Oh, oke. Kemudian yang kedua untuk audio series, kita juga bisa dibilang di antara kompetitor kita yang paling Variatif banyak ya? dan paling banyak Oke. jumlahnya library-nya. Oh. Jadi kalau misalnya ada user ya atau netizen atau teman-teman millennials yang mau masuk ke Roof kemudian cari audio series, itu nggak habis-habis ibaratnya gitu. seru. Yes, nah itu kelebihannya dari Roof. Karena kalau kita bicara podcast, semua orang punya podcast, Betul. ya kan? Podcast kita juga beda. Jadi kalau yang lain biasanya kan gini, kita tahu bahwa orang kalau mau dengerin audio tuh entertain kan kepengennya ter-entertain gitu ya. Pengennya pasti gue pengen yang lucu, pengen yang seru gitu. Tapi kan kadang-kadang kita butuh sesuatu yang ada isinya gitu. betul. Nah, di Roof tuh ada gitu dan banyak. Di situ ada potongan-potongan pendeknya public speaking yang Ilbram Dunar. Bahkan sekarang si Om Helmi Yahya ya ikutan menjadi talentnya Roof. Dan nanti kita akan menayangkan konten-kontennya Helmi Yahya itu yang sifatnya kita sebut nama kontennya Wise Men Say. Nah, di situ itu
semua millennials, bahkan yang dijawab itu hanya pertanyaan millennials. Oke. Jadi ditanya umur, salahnya. Enggak dong. Enggak harus tentang umur milenial sini ya. Jadi intinya anak-anak muda sekarang itu kan banyak pertanyaan ya, terutama yang kaitannya sama pekerjaan, ya kan. Kalau ngantor nih gimana nih, Om Helmi, karena kalau di kantor tuh aku ngerasa udah boring banget atau gini-gini. Tapi aku kok gimana ya butuh nih gini-gini gitu ya. Itu tanya aja. Nanti kita akan ada akunnya untuk tanya jawabnya. Bisa juga langsung ke sosial medianya Roof. Di situ nanti akan dijawab sama Helmi Yahya nih. Oh, Gitu oke. dengan pola pikir dan cara pandang yang akan dapat sangat mudah diterima sama teman-teman generasi muda. Berarti gitu. siapapun juga bisa ya untuk Bisa. nanya sama Om Helmi Betul. ya. Cinta juga. Jadi nggak cuman nanya Baik. Maksudnya tentang percintaan ke Om Helmi ya. percintaan, betul. Wah, menarik sekali nih. Yes. Nah, itu bisa juga. Nah, jadi perbedaannya situ. Ada konten-konten yang kita bilang itu istilah kerennya mendidik. Oh, mendidik. Jadi isinya daging. Kalau anak-anak sekarang, Iya, anak-anak sekarang isinya bilangnya daging. isinya daging Betul. semuanya gitu. Dan ternyata gak melulu soal yang serius-serius. Tadi Mbak Leli juga sempat mention kalau mau ngobrol soal percintaan juga ternyata bisa sama Om Helmi ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu cara untuk fit in the market, dimana Yes. kan ya bisa dibilang kan Roof ini masih baby banget lah Ya, gitu dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya Mbak Leli ya. Iya. Jadi kalau Roof sendiri sebenarnya sudah lama kita eksis ya. Oke. Cuma untuk di saat ini kita itu punya strategi mensupport konten audio untuk RCTI Plus. Oke, Gitu. RCTI Plus. Jadi kalau teman-teman udah ada yang download RCTI Plus karena sering untuk ngejar konten-konten tertinggal pada saat nonton Ikatan Cinta atau saat nonton apa gitu ya. Nah, di situ ada beberapa pilihan jenis konten selain video. Oke. Gitu, ada games, kemudian ada news gitu ya. Salah satunya adalah audio. Audio Plus ini kontennya sebenarnya sama persis dengan yang ada di Roof standalone kita. Ya, jadi kita mensupport ke sana dulu nih. Sementara ke depannya Roof sendiri memang punya plan untuk menjadi aplikasi standalone yang besar. Nah, ini sekarang kita sedang dalam tahap pengembangan. Masih developing gitu. lah gitu lah ya. Recruiting loh, Cie. Tapi tadi Mbak Leli juga sempat mention ya kalau Roof juga sudah berdiri lumayan lama lah gitu ya. Ya. Dibandingkan yang lainnya ternyata masih banyak juga aplikasi yang memang sudah lebih lama berdiri gitu. Tren seperti ini tuh udah dimulai dari kapan sih Mbak Leli, dengan kita hanya dengan satu aplikasi tapi kita udah bisa akses segala macam gitu. Kalau tren apa nih? Kalau tren mungkin bicara lebih spesifik tren aplikasi audio kali ya. Audio. Kalau audio sendiri kalau kita bicara internasional, jadi sebenarnya podcast itu udah lama loh ada. Oh gitu. Iya, kalau di Indonesia tuh kan orang sering berpikir, oh podcast itu ini ya, baru gitu. Lagi tren Iya. gitu kan. Mungkin anak-anak milenial tuh mikirnya gitu. Iya. Aku itu dengerin podcast itu udah dari tahun 2000 berapa ya? 2008, 2009 gitu. Itu udah ada. Udah ada, tapi itu lewat aplikasi SoundCloud waktu itu. Oh, Ya. biasanya kan cover-cover lagu ya kalau zaman dulu kita taunya di SoundCloud. Tapi ada ternyata audio. ada podcastnya ya. Ya, dulu podcastnya mereka itu berangkat sesederhana, ngambil potongan-potongan dari siaran radio di Amerika ya. Oh. Mereka masukin ke situ. Bahkan di masa itu kayak aku tuh juga sempat mikir gitu loh, kok nggak ada ya orang Indonesia yang masukin ke sini ya? Maksudnya kan itu kan radio lagi booming-boomingnya Oh, ya. jadi ini memang dari luar ya, bukan Dari orang-orang luar, Indonesia yang bukan, bikin iya. podcastnya. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah podcast sebenarnya udah ada tuh udah lama banget gitu ya di internasional ya ibaratnya. Kemudian startnya memang dari US, kemudian tapi kalau aplikasi itu sebenarnya malah punyanya si iTunes. iTunes. Ya. Jadi podcast itu sendiri kan sebenarnya kata-kata singkatan dari iPod Broadcasting. iPod Ya, begitu Broadcasting. iPod itu diciptakan, nah di situ nih ada nih udah duluan si podcast ini, tapi orang nggak begitu familiar. Iya. Kita di Indonesia kan pakai iPod ya waktu itu Iya, ya, iya. ya kan yang Oh, kecil. iya. Ngalamin nggak sih? Ngalamin. nggak? Ngalamin. Kalau itu ngalamin. Oke. Justru Ngalamin ya? sekarang pada nyariin karena udah nggak produksi lagi kan. Iya, benar. iPod Lagi itu. tren itu kan Lagi sekarang tren, di iya. ini ya. Di mana sih? Di Jadi TJ banyak. biasanya, kalau nggak di MRT. Oh, iya. Nah, itu sebenarnya udah ada konten podcast. Oh. Tapi kita familiar dengan konten musik.
Betul, Jadi dengerin betul. iPod itu untuk dengerin Dengerin musik, musik. buat jogging, buat sambil jalan, Padahal sambil podcast tuh apa. udah bisa ya, udah Udah, ada. waktu itu sudah ada pertama kali justru. Kemudian nggak lama munculnya di SoundCloud, kemudian di beberapa aplikasi, akhirnya terus masuklah ke Indonesia sekitar tahun 2015, 2017 lah, sekitar segitu ya. Oh, Nah, oke. tapi waktu itu yang pertama kali bikin itu malah dia masukinnya aplikasinya belum ada. Jadi aplikasi itu podcast itu waktu itu memang disupport, masih kayak memang ya udah gue masukin di blog aja Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Belum dalam bentuk aplikasi. Barulah kemudian Indonesia itu marak dengan podcast pada saat Spotify masuk. Itu makin gede Kemudian lagi tuh. Makin gede lah podcast. Perkembangan podcastnya tiba-tiba menjadi kenceng nih, cepet langsung menanjak gitu ya. Iya, iya. Langsung jadi tren gitu. Betul. Nah ini ditambah lagi kalau ngomongin soal tren, 1 atau 2 tahun lalu ya ada satu aplikasi yang langsung booming tapi cuman sebentar. Oke. Namanya Clubhouse. Ya. Semua orang main Clubhouse dari Ya. berbagai macam kalangan tuh melakukan yang namanya meeting lah apalah di Clubhouse itu, tapi memang sangat gampang tergantikan pada saat itu dengan aplikasi-aplikasi yang ada yang lain seperti Spotify atau mungkin you name it lah gitu, banyak sekali aplikasi tersebut. Ini merujuk ke konten kreator yang kreatif membuat konten gitu ya. Dan sekarang ini kalau ngomongin soal konten kreator yang berbasis audio pastinya itu sudah marak banget, udah macem-macem gitu ya. Menurut Mbak Lely ini bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan untuk orang-orang yang kreatif tapi mungkin masih bingung untuk startnya dari mana gitu loh. Sebenarnya sangat menarik ya justru ya. Karena satu kalau kita bicara Clubhouse ya, itu menarik banget karena di situ kita diberikan wadah untuk kita belajar berbicara. Betul. Sebenarnya gitu Iya, ya. iya. Nah, terus yang lucu lagi sama dengan masyarakat kita adalah kita tuh sebenarnya karakternya kan pengen eksis. Betul. Ya nggak? Gitu kan. Setuju. Nah, tapi ada kadang-kadang ada sebagian orang yang eksis dan nggak peduli. Makanya mereka bikin macam-macam ya dalam bentuk visual. Di Instagram suka ngepost macam-macam, di TikTok juga bikin konten macam-macam gitu kan dalam bentuk video. Tapi sebenarnya ada dari sebagian orang yang kepengen eksis tapi nggak mau kelihatan mukanya karena nggak pede, karena apa. Nah, sebenarnya konten audio ini bisa menjadi salah satu wadah gitu loh. Salah satu cara untuk mewadahi keinginan eksis itu gitu. Kemudian ada juga yang bilang kayak temenku yang dia memang kebetulan itu ada concern dengan teman-teman seperti ini bipolar dan lain-lain. Dia concern sekali di situ. Dia ada penggerak, kepengen banget berbagi gitu kan. Nah, untuk berbagi ini kan dia mau cerita dong, butuh tempat apa segala macam. Nah, ini juga sebenarnya bisa jadi salah satu wadah gitu loh untuk teman-teman yang ingin berbagi. Jadi tendensinya bukan cuma sekedar eksis yang emang pengen berbagi aja. Emang pengen berbagi aja gitu, dan merasa penting untuk membagikan hal-hal ini ke semua ya gitu ya. Jadi supaya bisa sharing experience dan lain-lain karena dianggap itu perlu gitu. Nah, itu bisa aja. Nah, kalau ditanya apakah ini bisa merupakan ladang cuan. Ya, Ladang cuan. Oke nggak sih ini buat dijadikan main job gitu istilahnya? Tentu ya. Kayak gini loh sekarang ya. Kalau kita bicara apakah bisa main job atau itu kan tergantung keseriusan kita ya nggak sih? Dimanapun kita berada, kalau kita serius dan kita kepengen itu jadi ladang utama kita, ya kita pasti bisa. Gitu loh. Ya nggak, apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang memang kalau kita ngomong kayak begini sama orang tua nggak setuju. Iya. Bener nggak? Betul. Aku sendiri pribadi aku membuka kesempatan itu selalu buat anak-anakku gitu ya, untuk terserah gitu loh. Misalnya bahkan aku jadi YouTuber dong. Iya. Mereka nggak mau. Ternyata mamanya yang pengen. Nah, contohnya begitu. Artinya memang kadang-kadang untuk generasi-generasi yang sebelumnya memandang bahwa apakah untuk jenis kreatif yang sekarang ini yaitu dalam bentuk audio salah satunya bisa menjadi ladang pendapatan utama gitu betul. Ya. Sebenarnya bisa banget. Kenapa? Karena di situ kita bisa monetize-nya di mana sih kalau ditanya gitu ya. Yang pertama kalau untuk audio memang di Roof ini nih yang pertama kali bisa membuat audio ini monetize gitu ya. Jadi bisa pakai UGC, bisa upload gitu kan. Terus nanti dengan traffic tertentu bisa dapat duit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus selain itu apa? Ya pasti endorser lah ya.
gitu kan. Kalau Sponsor. sponsor, kalau misalnya dilihat kita aktif menyampaikan, menyuarakan sesuatu yang itu kemudian ternyata kampanyenya sama dengan kampanye brand tertentu, maka sudah secara otomatis mereka akan cari kita pada saat mereka membutuhkan kita untuk menyuarakan kampanye tentang produk mereka. Itu udah pasti gitu loh. Sama lah dengan teman-teman kreatif dalam bentuk visual ya, sebenarnya moralnya sama untuk yang audio ini. Semakin apa sih istilahnya itu, kita setiap hari bikinnya konsisten, betul. Konsisten dan selalu punya ide untuk membuat konten. Ya sponsor akan datang dengan sendirinya gitu ya, otomatis. Jadi betul. ya yang rajin-rajin deh bikin konten, intinya gitu ya. Nah. Tapi kalau sekarang ini konten, terutama kita berbicara mengenai audio gitu ya, audio ini apakah sudah ada di puncaknya, atau menurut Mbak Lely ini masih bisa dikembangin lagi nih sebetulnya? Indonesia, kita bicara Indonesia ya. Masih jauh banget. Masih jauh banget. Iya. Karena kita ibaratnya masih baru mulai gitu ya. Terus kalau ditanya akan ada turunnya nggak? Sebenarnya kalau kita bicara konten dalam bentuk audio, apalagi kaitannya dengan theater of mind, kalau menurut saya sih nggak ada matinya ya. Nggak ada matinya. Sama dengan radio ya. Betul. Kan semua orang juga masih nanya ya, emang radio masih banyak yang dengerin gitu. Betul. Begitupun podcast. Betul. Ini hanya masalah bagaimana kita mensosialisasikan konten dalam bentuk audio ini ke masyarakat umum. Betul. Jadi kan kadang ada generasi terutama Gen Z misalnya, dia belum terlalu mengenal nih. Sebenarnya ada konten dalam bentuk audio toh gitu loh. Ternyata ada. Sebenarnya kalau dia mengenal, mereka juga akan menyukai. Kenapa? Karena itu sudah karakter manusia ya. Kita membutuhkan berbagai jenis inputan gitu loh. Betul. Pertama visual udah pasti ya kan. Kemudian visual itu kan bisa tontonan, bisa juga baca ya. Kemudian yang berikutnya audio. Kenapa? Karena audio itu kan dia perlu melakukan beraktivitas ya. Kalau beraktivitas dia kan kepengennya tetap terhibur. Nah, hiburan ini kan bentuknya macam-macam. Ada bentuknya musik, tapi kadang-kadang kan ada juga yang sedang gue lagi jenuh musik, terus then I want to have something lebih yang ada isinya gitu tadi ya. Gibahan lah ya. Gibahan ya kan. Bisa apapun nih, bisa yang sifatnya fun, bisa yang humor, atau bisa yang berisi itu tadi. Ya kan? Nah itu, jadi itu adalah satu pilihan yang menurut saya sih nggak akan ada matinya, nggak akan ada selesainya gitu. Tugas kita adalah pelaku industri audio ini yang kemudian harus wajib mempopulerkan ini supaya generasi ke bawah nanti semuanya tahu, Indonesia punya sebenarnya konten jenis ini gitu loh. Dan sekarang kan trennya banyak sekali ya, mau itu audio atau visual gitu. Anak-anak zaman sekarang itu lebih senang ke konten-konten on demand gitu loh, karena kan mungkin ya mobilitasnya tinggi dan segala macam, tapi yaudahlah kita save dulu deh gitu. Apakah itu dikembangkan juga di aplikasi Roof ini? Audio on demand mungkin kita bilangnya ya. Iya, audio on demand itu yang sekarang disebut dengan podcast, itu sebenarnya on demand ya. Ya. Kemudian juga kita kan akan bekerja sama dengan radio-radio seluruh Indonesia ya. Jadi kita juga akan men-encourage teman-teman radio itu juga untuk men-on demand-kan konten-konten streaming live-nya gitu. Artinya gini, misalnya Laras siaran nih sore ya kan. Betul, di Global Radio ya Mbak Lely ya. Setiap jam 4 sampai jam 8 malam. Langsung promosi. Ya, jadi siaran sore, kemudian ternyata ada yang memang sering dengerin Laras, tapi terus lagi meeting nih jam 4 nggak bisa dengerin. Akhirnya terlewat kan. Nah, kita sedang mengencourage teman-teman radio untuk bisa loh kalau mau dipotong khusus siaran sore kemudian ditayangkan dalam bentuk on demand gitu. Itu juga bisa. Tapi kalau kita bicara podcast, definitely memang itu sudah on demand. Pasti. Betul. Jadi sisanya tayangan-tayangan live seperti siaran radio dan segala macam bisa juga untuk ditayangkan secara on demand gitu ya. Nah, sekarang buat teman-teman podcast Aksi Nyata nih yang lagi menyaksikan dan tadi sudah mendengarkan share dari Mbak Lely, terus tiba-tiba kepikiran, ini sebenarnya tuh banyak keresahan-keresahan yang pengen disampaikan gitu kan secara audio. Tapi banyak yang akhirnya kurang percaya diri nih Mbak Lely. Mungkin banyak yang mikirnya apa harus
kuliah jurnalistik dulu atau kuliah broadcasting dulu. Pasti banyak yang mikir seperti itu ya. Step awal untuk bisa menjadi seorang, kalau kita bilangnya podcaster ya. Podcaster atau mungkin seseorang yang berbicara di balik mikrofon gitu. Step-step apa aja sih yang harus dilakukan? Apakah harus sekolah dulu atau ambil les dulu atau gabung dulu sama komunitas? Seperti apa sih Mbak Leli? Oke, sebenarnya kalau kita bicara industri audionya itu ada banyak profesi di dalamnya ya. Karena kalau industri audio itu kan ada berbagai macam. Kita sebutlah yang lebih kecil dan spesifik adalah audio platform. Artinya aplikasi nih. Aplikasi otomatis ya kebutuhan profesi di situ sama seperti aplikasi lain. Sudah pasti ada tim tech, ya kan? Nah itu berarti di situ teman-teman IT bisa join. Ya kan? Itu dia. Kemudian ada tim produk. Ya kan, itu juga banyak teman-teman dari IT juga bisa join, dan juga biasanya ada UI UX ya kan. Nah itu juga teman-teman desain yang khusus untuk mempelajari UI UX juga bisa join. Kemudian ada web builder, itu udah pasti. Kemudian ada selain web developer itu untuk yang teknisnya ya semuanya. Kemudian kalau untuk konten otomatis teman-teman yang merasa dirinya kreatif nih ya kan, yang biasa kan kadang-kadang suka bikin sendiri. Ya di rumah tuh kan suka sama teman-teman sendiri bikin nih. Ternyata gue bisa lo ngarahin teman-teman gue pas segala macam gitu kan. Gak apa-apa, apply aja, coba menjadi produser. Jadi dibutuhkan produser. Kenapa? Karena untuk podcast, untuk audio platform rata-rata punya in-house production. Nah in-house production ini yang dibutuhkan tuh biasanya audio editor, kemudian produser, kemudian video editor juga, karena rata-rata sudah menggunakan video untuk kebutuhan entah promosi atau mungkin potongannya itu ditaruhnya di platform visual gitu ya, seperti itu biasanya. Terus yang lebih utama lagi adalah talent gitu kan. Nah itu dia. Tadi kan kalau Laras bilang harus jadi apa sih supaya jadi podcaster? Harus punya tekad dan nggak punya malu biasanya gitu. Malu, keberanian. Maksudnya. Tapi enaknya kalau di audio konten itu malunya kan setengah. Iya, karena nggak kelihatan. Kan? Kita nggak kelihatan loh. Lo mau bikin konten pada saat lo bangun tidur gitu kan, itu nggak apa-apa. Terus waktu itu ada salah satu teman podcaster. Lumayan bagus, cuman sayangnya sekarang nggak konsisten ya, yang bersangkutan ya. Dia bikin podcast itu setiap pulang kantor. Ya, jadi nama kontennya pulang kantor. Jadi pulang kantor tuh isinya dia nyampah aja. Nyampah soal dia di kantor gimana, di perjalanan, apa segala macam. Sebenarnya itu seru ya, karena zaman sekarang aja tuh lagi naik loh konten a day in my life. Kita ngeliatin konten orang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita, tapi ya seru aja, satisfied aja nontonnya gitu kan. Dan sometimes kan relate ya. Kan sih. ada hal-hal yang relate. That's why kita suka untuk melihat. Nah, mungkin satu itu kuncinya. Kalau ditanya untuk jadi podcaster yang apa ya, kuncinya ya untuk jadi podcaster yang supaya terkenal, supaya yang ini tuh apa, relate. Itu aja. Whatever content you have, it has to be relate with the listeners. That's it. Contohnya stand up comedy mungkin. Can be. Kenapa orang bisa suka nonton? Ya, tapi kan itu juga milih kan. Iya, milih. Ya, artinya kan setiap orang punya ketertarikan stand up comedian yang ini. Kayak gue cocoknya sama si A, gue cocoknya sama si Laras, mungkin ntar beda lagi gitu kan. Karena relate. Karena relate setiap orang itu beda-beda. Ada yang mereka suka ngomongin politik, dia concern di situ. Jadi begitu ada konten politik ya dia pasti dengerin. Ada yang ngomongin aja, jadi bebas. Terus kalau ditanya, wah gue berarti mesti milih dong kontennya itu, mesti yang relate, gue mesti cari gitu. Enggak juga, just be yourself. Karena kalau kita honest to ourselves, be ourselves, sudah pasti apa yang kita omongin itu relate sama orang. Benar. Lo nggak terlalu weird banget kan yang cuman ada diri lo sendiri. Iya, itu dia. Iya. Semua orang pasti. Tapi mungkin ada 1-2 orang. Kita nggak pernah tahu, never know. Punya idealis sendiri gitu. Kadang-kadang kan even yang punya idealis sendiri juga ada temennya. Adalah yang relate ada yang gitu. Pasti ada. It just mungkin jumlahnya tidak banyak gitu. Sementara kalau yang lebih umum obrolannya, yang kita ngomongin tadi ya, contohnya nyampah pulang kantor, itu kayak semua orang, everybody did that gitu loh ya. Every day sebelum tidur itu dia bikinnya sebelum tidur loh, bener-bener asli. Jadi mau tidur dia bikin, jadi ibaratnya dia nggak dandan, nggak apa, maksudnya kayak nggak prepare apapun, cuman di tempat tidur gue capek banget hari ini, gue gini-gini, hari ini bos gue gini, gitu doang. Dan itu tinggi banget trafficnya waktu itu. Berarti untuk seseorang mau membuat konten seperti itu ada apply dulu ke aplikasi Roof, atau dia bisa langsung download upload aja? Upload aja. Oh, tinggal upload aja. Di Roof itu sangat mudah karena kita sudah UGC. Jadi siapapun sudah bisa upload sendiri. Tentu akan kita verifikasi dulu karena kan kita harus sortir dulu ya, kan kita menghindari sara, pornografi dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti kalau sudah kita upload.
Oke, itu gitu. caranya As berarti gampang simple as banget that. ya, simple as that. Langsung Ya. aja deh teman-teman ya yang berminat gitu untuk menjadi seorang podcaster bisa langsung upload aja gitu kan. Iya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo juga ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini juga relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera lewat konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang, tinggal klik aja website yang di bawah ya. Kamu ketik www.konvensirakyat.com, klik langsung deh. Dan untuk mendaftar sebagai seorang anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di bawah ini juga, www.partaiperindo.com. Itu dia ya. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakalan ngumumin pemenangnya seperti biasa minggu depan di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa follow biar nggak ketinggalan infonya ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Lely udah mampir di podcast Aksi Nyata. Semoga sharingnya ini bisa menjadi insight yang banyak banget buat teman-teman ya, terutama Siap. buat teman-teman podcast Aksi Nyata yang pengen banget menjadi seorang podcaster. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan tentunya maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Laras Tahira, pamit undur diri dulu sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.